Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan SHR Service. Hari ini ada lagi Scoopy dengan keluhan didobel, kadang bisa, kadang rewel atau tidak bisa di double starter. Tapi waktu diongkel itu mesin masih bisa bunyi atau menyala. Jadi langsung saja saya periksa untuk di bagian soket ECU-nya, di bagian soket ACG atau soket yang menyambung ke spoolnya itu, ini sudah bermasalah. Karena waktu diengkol itu berbunyi, berarti permasalahannya kita langsung menebak di bagian ECU-nya atau soket yang menuju jalur spool. Kenapa kok waktu di double nggak mau menyala, tapi waktu di kickstarter itu menyala? Nah, itu penyebabnya karena arus yang masuk ke spool itu mati satu atau mati dua atau sama sekali tidak sambung. Dan waktu saya tes untuk di bagian bendiknya atau main relaynya itu masih aman. Dan saya cek juga di bagian pengisian itu pengisiannya nggak maksimal karena arus balik atau aris setelah bunyi itu merupakan arus listrik yang menuju ke ECU atau di bagian kiproknya mati, nggak sambung. Nah, ini pun sudah pernah dibongkar atau diisolasi. Kemungkinan untuk mencari soketnya pada waktu sebelum dibawa ke sini itu mungkin kesulitan, jadi hanya dipakai isolasi gini aja. Dan ini posisi waktu saya bongkar atau saya ambil lepas dari ECU-nya itu sudah pecah. Dan ini untuk penggantiannya saya sudah ada, kita tinggal pasang, kita sobek untuk di bagian isolasinya. Dan untuk pemasangan ini nanti saya pasang lagi dan melepas untuk di bagian pin soketnya. Langsung saja kita bongkar untuk melepas isolasinya. Kita lihat dulu, ini untuk kabel yang satu ini isolasinya terlalu panjang. Ini apakah ini kebakar? Dan kenapa kok ini bisa terbakar? Kemungkinan klem soketnya ini sudah renggang. Kalau ini renggang, ini bisa menyebabkan panas dan akhirnya melelehkan plastik soketnya. Seperti itu. Untuk pemasangan kabelnya ini, karena ini untuk kabel yang warna merah strip putih ini kebakar, terkelupas untuk kulitnya, dan ini penahan kabelnya ini, klem kabelnya ini juga sudah patah. Jadi ini kita akan lepas untuk mengembalikan posisi pengaman soketnya di sini. Nah, ini nanti saya kembalikan seperti standarnya untuk dipasang di sini. Dan untuk kabel 3 ini, nah 1 2 3 ini akan saya lepas, dan ini harus lepas saya pasang yang orinya karena ini enggak bermasalah, enggak ada kerusakan di bagian bawah soketnya. Nah, jadi ini akan kepasang sini, saya kembali yang baru. Dan untuk pengaman soket ini akan saya pasang lagi karena ini sudah rusak, jadi kita rusak sekalian untuk melepas di bagian pinnya. Karena pengunci pinnya ini lengket, sudah kelet dengan plastik yang coklatnya gitu. Untuk bagian kabel pinnya sudah terlepas,
dan ini pun kita pasang lagi nanti di sini. Nah, untuk pemasangannya kita congkel bagian pengancingnya seperti ini untuk soket yang bawah. Nah, ini dicongkel seperti ini ya. Ini kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah, tapi hati-hati untuk di bagian bawahnya itu ada pengancingnya. Nah, ini ada pengancing, awas patah. Kenapa kok nggak langsung dipasang saja, kan tinggal colok? Nah, karena ini saya mempertahankan konstruksi orinya. Nah, seperti itu. Dan di sini ada pin bisa dilepas. Kita congkel di bagian sininya. Nah, kita congkel, setelah itu kita tarik. Ini enggak kelihatan. Nah, ini bisa dilepas ya. Nah, di sini itu ada pengancing. Caranya itu ditekan. Nah, ini ditekan, posisi pengancingnya ini satu contoh ditekan, baru ditarik karena posisinya mengancing di bagian posisi lubang ini. Nah, gitu caranya. Setelah pin soketnya terlepas, kita tinggal masukkan karetnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan untuk urut-urutannya, dan ini pun sudah saya tandai karena ini kabelnya warnanya sama, merah strip putih semua. Jadi kita urutkan pada posisinya supaya kita nggak mencari lagi untuk waktu pemasangannya. Kita tandai. Nah, seperti ini, dan kita tinggal masukkan penguncinya seperti ini. Nah, kita tinggal dorong, cetek. Nah, ini pun sudah terpasang, dan ini pun kembali seperti orinya. Jadi setelah kabel saya masukkan, dan untuk sambungan yang baru ini kita lepas, kita tinggal masukkan seperti ini. Kita tinggal masukkan kepada posisinya masing-masing. Nah, setelah itu untuk pengancing tengahnya kita pasang berhati-hati supaya enggak patah. Nah, seperti ini. Nah, kembali kepada posisi orinya. Jadi ini setelah terpasang, kita tinggal solasi dan langsung kita coba. Jadi seperti ini kita mempertahankan konstruksi standarnya, dan ini terpasang lagi. Kita tinggal pasang
Setelah itu kita coba nyalakan dan motor pun nyala. Jadi untuk penyebab starter ACG kadang hidup kadang tidak itu kendalanya dari sini. Untuk kelistrikan yang menuju ke spool atau ke starter ACG nya itu listriknya mati satu karena ini 3 pas. Jadi kalau dialiri 2 itu starternya atau kumparannya nggak menjadi magnet. Bentuk magnetnya itu gini Y. Nah, posisinya 3 sudut. Kalau dalam kelistrikan PLN itu 3 pas. Ini yang dinamakan 3 pas. Jadi ini tidak membutuhkan main. Untuk kabel 3 ini semuanya adalah plus. Alhamdulillah mesin sudah nyala, kita tinggal perapian. Alhamdulillah covernya sudah terpasang semua. Coba. Jadi untuk penanganan seperti ini telah selesai dan semua sudah terpasang. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.